Ya, hari ini tanggal 29 ya. 29 di hari libur. Kita ada emiten TRIN ya. Ini saham tukar pikiran ya. Jadi teman-teman, maaf apabila sebagian dari teman-teman mungkin belum saya ulas ya untuk tukar pikirannya. Karena mungkin saya belum menemukan ramuannya, ramuan-ramuan. Intinya saya belum periksa lah istilahnya dari mulai profilnya gitu, terus statistiknya, terus lukisan market makernya belum saya periksa ya, lagi saya pelajari gitu kan, baru setelah saya pelajari baru bisa direkam ya. Jadi mohon maaf apabila yang belum ya. Jadi ini ada perintis Trinity Property. Ini perusahaan yang menjual dan mengembangkan kantor dan ruko, meliputi desa Ubud, Brooklyn. Pokoknya ini jualan properti aja ya, sama apartemen. Dan sewa juga ya, sewa menyewa properti. Baik, ini bukan ajakan menjual ataupun membeli, ingat ya. Dan kalau udah saya bahas, jangan tiba-tiba beli, tiba-tiba jual, jangan. Perbandingkan dengan analisis kalian, apakah ada yang cocok atau tidak gitu kan. Nanti di terakhir ada pendapat saya. Baik, ini ada kunci Daud Indonesia sebagai pendali ada dua ya, sama Intan Investama Internasional. Kepemilikannya 39 sampai 32. Nah, masyarakat 11%. Termasuk kecil ya, cuman pengendali ada dua nih. Kalau pengendali ada dua, ntar gontok-gontokan nanti ya. Mudah-mudahan sih mereka akur lah. Terus sell ordernya dari bulan Februari udah banyak yang kabur ya. Sampai Mei ada yang kabur juga ya. Cuman gak terlalu besar lah kaburnya ya. Listingnya tanggal 15 Januari tahun 2020, udah 4 tahun ya, harga IP-nya 200. Holding komposisinya lokal 90%, foreign 0,07. Kita lihat lokal siapa yang menguasai. Ternyata di sini untuk kita 5 bulan kan deh, 80%-nya itu adalah perusahaan ya ternyata ya. Nih, 8% perusahaan ya. 78,16% itu perusahaan. Yang lainnya individu ya. Kita lihat foreign nyungsep ya. Foreign nyungsep 0,01 sekarang. Kepemilikan 0, berarti berapa nih? 0,12 ya? 0,12 ya? 0,2 ya. Kecil ya, sangat kecil ya. Di bawah 0,02% berarti. Sedikit banget ya foreign. Untuk bulan Mei. Kalau Juni kita nggak tahu ya, karena belum update. Baik, kita langsung ke statistik. Jadi teman-teman, saya juga percaya sih teman-teman itu banyak tahu ya tentang sebuah emiten dan jago analisis gitu ya. Jadi jangan diperbandingkan ya, karena kan pendapat antara satu dengan yang lain adalah masing-masing punya pendapatnya gitu kan. Cuman ambil aja yang menurut kalian baik, nah, tinggalkan yang sisihkan lah gitu. Siapa tahu yang disisihkannya itu nanti bisa diambil lagi gitu kan. Baik, ada pernya kurang baik ya, minus ya. PBIP-nya 0,81. Nah, seperti biasa kalau properti itu emang suka di bawah 1 ya biasanya ya. Kecuali yang membagikan dividen biasa suka agak di lebih angka 1 ya. Tapi kalau yang enggak bagian dividen kadang-kadang suka di bawah 1. EPS-nya negatif, DER-nya bagus, DER-nya kosong. Artinya 0 ya. Dia nggak punya hutang artinya. ROI-nya minus ya, minus 15%. Terus dari net income udah 2 tahun ini 2023 sama 2024 kuartal 1, berarti 1 tahun 3 bulan 4 bulan rugi terus ya. Dan ruginya untuk kuartal 1 dengan di tahun yang sama lumayan ya. Lumayan banyak ya ruginya ya. Kita lihat revenue-nya mana
ada penurunan ya dari tahun sebelumnya. Jadi mungkin ya karena sektor properti mungkin lagi lesu ya. 2 tahun ini lagi lesu. Semenjak COVID ya mungkin pendapatannya kurang, istilahnya kurang baik lah. Cuman mungkin dari sewa aja mungkin yang baik, cuma untuk penjualan sepertinya kurang baik gitu ya untuk properti ya. Kita lihat di Pundacat deh ya. Nah, Pundacat seperti ini posisinya. Kita ambil yang 1 tahun dulu. 1 tahun dari semenjak bulan apa nih? Januari ya. Januari itu dia turun terus ya, turun. Nah, sekarang hampir menyentuh harga under value-nya di 104. Cuman dia udah mulai diangkat ya, diangkat dikit ya ke berapa ini? 110 ya. Untuk harga wajarnya berdasarkan Pundacat adalah 154. Nah, nanti kita hitung ya berdasarkan PR ratio sama PBP. Kalau kita lihat 3 tahunan, ini udah under value banget ya. Udah di bawah garis under value-nya. Ya, garis under value di harga 141. Jadi sini sekarang lagi downtrend banget ya. Ini udah lewat dari level 3 tahunan. Kita lihat 5 tahun. Nah, udah lempar berarti ini udah melewati harga terendah selama 5 tahun ya. Harga terendah kan 139. Nah, sekarang mau di bawahnya nih. Karena di bawah ke harga 110 cuma di up lagi. Nah, 1 tahun belakangan ini dia terus downtrend ya. Berarti ini antara November ya diangkatnya ya. Bulan November lah yang diangkatnya nih. Ada November ya, bulan November tahun 2023. Untuk Januarinya dia langsung bablas ya. Ini diangkat bulan waktu COVID ya ini ya. Ini bulan Agustusan ya, Baik, kita hitung dulu harga wajarnya. Kita butuh yang namanya EPS-nya ya, EPS yang TTM-nya. EPS TTM-nya minus 21,81. Minus 21,81 dikali 3 tahun. Kita ambil yang harga 3 tahun 715 ya, 715,38. 715,38 sama dengan, benar kan? 715,38. Terus TTM-nya minus 21. Kalau minus ya sebenarnya tidak usah diragukan. Kita hitung berapa. Oh kan berarti minus kan. Nah, kita coba balik deh. Kadang-kadang suka itu ya. Suka ada kalau minus kali minus. Tapi kalau minus sih artinya emang rugi ya. Ya udahlah, sebenarnya biarin aja kalau rugi mah ya. Mau nggak dia? Ya, begini berarti kan mau di bawah harga rata-rata berarti kan. Jadi kalau berdasarkan PER, kalau minus tidak bisa dihitung, maka kita akan menggunakan rumus PBP. Nah, saya udah siapin nih PBP yang 3 tahunan ya. Hilangkan yang itu, kita ambil yang ini, berarti rata-ratanya 1,73. 1,73 dikali, nah kalau PBP kita harus nyari, nah ini nih harga bukunya ya, 13786. 137.86, benar ya, 137.86. Nah berapa? 238. Apakah bisa
gitu harga wajarnya segede itu, bisa jadi kalau di saham. Soalnya dulu pernah juga ini selama 3 tahun ini menyentuh ke 400 ya. Setelah 400 dia turun lagi. Nah, di sini juga bisa dilihat pernah menyentuh ke harga 169 sampai tingginya itu di 217. Kalau segini 238 ya bisa jadi gitu kan. Karena kalau lihat dari benda chartnya, 1 tahunan itu pernah menyentuh ke 218. Akhirnya ini pernah digoreng gitu sampai setinggi-tingginya sampai ke 212 dari harga 111. Dari harga sekarang 111 ya sekarang ya, sampai segini nih. Bisa jadi pada bulan November ya, 17 Novemberan ya, 17 November diangkat dia. Sampai titik tertingginya itu tanggal 23, sama semingguan dong ya. Nah, seperti itu teman-teman kondisinya ya. Jadi kalian mau ngambil yang mana silahkan gitu kan. Kalau berdasarkan pair kurang baik emang minus gitu ya. FS-nya aja minus. Tapi kalau berdasarkan PBP sempat menyentuh segini kan, sempat menyentuh segitu. Kalau kita lihat 3 tahunan ya, sempat menyentuh 355 tuh kan. Ya downtrend. Cuman kan dari LK ketahuan ya. Dari LK kan ketahuan juga bahwa netnya itu kan, nah tuh dia sering bukan bolong-bolong lagi, malah ini rugi. Nah ketika kuartal 3 kuartal 4 aja 2022 dia untung. Nah ada untungnya lah gitu. Makanya kita lihat bagaimana kuartal 2 kuartal 3 ini, apakah dia ada untungnya atau tidak. Mudah-mudahan sih sektor properti sekarang kan mungkin lagi bagus. Apabila bagus ya mungkin bisa positif. Kalau positif biasanya ya informasi dari situ ya, di up-nya biasanya dari situ ya. Kita lihat dari lukisan market maker karena ini adalah kenyataannya. Baik, kita lihat dulu ini dari yang saya bilang tadi 239 downtrend ya. Ini saham lagi downtrend. Beberapa kali di up 1, 2, 4, 5. Ini yang ke-6-nya. Cuman dia cara nge-up-nya itu nggak enak ya, pakai gap up ya. Pakai gap up seperti ini kagak enak ya. Ya, kagak enak lah seperti ini. Nah, kita lihat lukisan market maker nih. Lihat ya, kita lihat dari Banar Loka ya. Banar Loka dari mulai bulan November terus dia mengalami penurunan ya. Sampai terakhir kemarin tanggal 28 itu dia ada pembuangan yang signifikan. Tanggal 28, tanggal 16 juga sama ada pembuangan. Ciri khasnya itu dia kalau ngebuang ya begini nih. Candle merah ya, di gap up langsung diangkat ke atas, bikin shadow baru diturunin lagi. Lihat di sini juga sama ngebuangnya, ngejuang sama. Kalau ngambil, nah dia pasti cenderung hijau gini ya, dengan volume yang tinggi ya. Kalau ini kan volumenya hijau merah juga kan. Kita lihat dari garis foreign cenderung ngambil masuk, keluar masuk ya, keluar masuk. Nah sekarang itu foreign lagi posisi, nah posisi ngebuang ya, dikit nih, ngebuang dikit, sempat ngambil, nah ini ngebuang ya. Nah, bagaimana ke depannya? Nah, kita lihat dulu frekuensi analyzer dulu nih. Ketika frekuensi analyzer tinggi seperti ini, maka dia diangkat dengan candle merah. Ini juga sama, ya, diangkat ke candle merah. Jadi kalau menurut saya sih, untuk emiten ini ya, kita lihat dulu siapa. Oh ini dulu, bid offer dulu deh. Bid offernya tipis, mana tipis ini cuma 7.000 tuh. Tahanan cuma 7.000, tahanan bidnya 10.000. Artinya ini tipis, ini gampang diangkat, gampang diturunin ya. Nah kita lihat dari candle hijau ini kan candle hijau menandakan candle bullish. Ada yang jadi kalau candle bullish bilangnya ini candle bullish. Ketika dia ada candle seperti ini biasa suka diangkat agak tinggi dikit baru dia akan kembali. Contohnya di sini dia ada candle hijau seperti ini, seminggu kemudian diangkat ya. Lihat candle hijau bukan yang ini. Ada lagi nggak?
Nah, ini nih, lihat candle ini bullish ya. Nah, juga sama di bullish diangkat sengaja sedikit. Nah, di sini ada udah terdeteksi ada candle seperti ini diangkat, cuman hati-hati, biasanya kalau candle bullish seperti itu, nah, dia udah menentukan nih hasil endingnya itu suatu saat akan ke sini ya, ke harga 100 100 ya, harga 100 ya, harga 100. Nah, jadi hati-hati di arah harga 100. Kalau 100 bisa ditembus kemudian dia longsor, tapi kalau 100 dia membentuk candle seperti ini, biasanya dia ada kenaikan juga sedikit. Ini juga misalnya ada kenaikan sedikit tapi bisa diturunin lagi karena untuk mengejar candle ini ya. Ini ada candle menyatakan bahwa saya akan mau ke sini, tapi di sisi lain saya akan ke atas dulu gitu ya. Kita lihat dari broker Sameri untuk hari kemarin tanggal 28, yang ngebuang ada si XA, si IP, si PD, si XC nih. Hati-hati dengan broker XA ya. XA ini dia kalau ngebuang pinter ya. Tapi sini CC CP udah masuk karena broker underwriternya ada CP, tapi belum tentu ini CP yang ngambil sebagai underwriter ya, belum tentu. CC juga udah masuk, XA udah masuk. Kita lihat foreign nggak ada ya, hanya pembuangan aja. Dia sempat masuk nih CC untuk scalpingan kali ya, untuk scalpingan. Jadi di sini terlihat si foreign ini udah masuk tapi keluar lagi ya. Seperti itu teman-teman. Nah, pendapat saya adalah hati-hati karena sekarang kan lagi buangan lagi. Si bandar lokalnya lagi buangan, terus foreign juga lagi ngebuang sedikit-sedikit. Terus ini kan candle merah, yang artinya saya juga mau ke sini. Nah, ini kabar baiknya candle merah seperti ini, saya akan ke sini. Kapan? Nah, itu dia. Jadi dia udah ngasih tahu mau ke sini, cuman waktunya tidak dikasih tahu kan. Kapan-kapannya ya. Makanya sama dengan candle ini, kebalikan dari candle ini ya. Seperti itu teman-teman. Di sini ada di harga 122, ada di harga 125, yang paling tingginya ada di harga 238 sesuai dengan PBP ya, rumus PBP. Di sini ada harga 136. Ya mudah-mudahan sih yang kalau sesuai dengan skenario market makernya gitu, untuk mengasihkan tanda seperti candle merah ini, yang mudah-mudahan bisa diangkat ke candle merah ini ya. Ini juga udah mulai, cuman ini saya nggak enaknya itu sama candle ini aja nih, candle ini aja ya, candle merahnya ini. Ya walaupun nanti kedepannya emang mau ke arah sini, teman kita tahu. Di sini ada gap ya, kita kasih tahu, kita kasih tanda, kasih tahu. Kita kasih tanda di sini ada gap, akan kita pantau terus ya. Nah, ini frekuensi analyzer juga udah masuk, cuman karena ini kempes artinya ini si smart money-nya udah keluar di sini ya. Ini kan sama nih, ketika ada tinggi ternyata udah keluar di area berapa ini? Tanggal 6 ya, tanggal 6 dia udah keluar. Jika sama frekuensi analyzer tinggi, cuman udah keluar di tanggal 28 pas hari kemarin Jumat. Saran dari saya, tunggu aja frekuensi analyzer ini seperti ini ya, minimal tingginya setinggi inilah ya, sama gitu ya, ini enggak sama. Jadi tunggu konfirmasi dari frekuensi analyzer aja, karena ini berdasarkan yang saya lihat ini ngikutin frekuensi analyzer ya. Nah, karena ini si bandar lokal udah jualan mulu nih ya, jualan mulu. Nah, kita juga tunggu si bandar lokal itu jualan juga dengan ada tanda dari candle seperti ini. Minimal 2 hari lah, 2 hari dia ngambil. Kalau mau scalpingan, oh 2 hari udah ngambil nih. Nah, udah mulai tuh istilahnya ancang-ancang kalau yang suka dengan saham ini ya, kalau suka dengan saham ini. Tapi kalau yang tidak suka, lebih baik kalian yang fundamentalis ya, silahkan kalian lihat fundamentalnya. Kalau menurut saya fundamentalnya kurang baik ya, cuman kalau untuk istilahnya nyari gap-gapan ini udah ada gitu ya gapnya ya. Ya seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertransaksi di saham Trin ini ya. Oke, segitu aja teman-teman, ciao ya.